Pagi ini kita akan membahas tentang hak seorang muslim ya terhadap muslim yang lainnya. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah mengatakan qala Rasulullah SAW, hakul muslimin alal muslim sittun. Haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Ya, idza laqitahu fasallimhu alaihi. Yang pertama kewajiban itu jika bertemu ya, dengannya antara sesama muslim dengan muslim yang lain, fasallimhu. Maka kewajiban kita adalah mengucapkan salam. Nah, bagaimana etikanya? Tentunya orang yang muda ya wajib memberikan salam kepada orang yang lebih tua. Orang yang berkendaraan ya wajib memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki. Nah, apa makna di sebalik itu? Maknanya ketika kita mengucapkan assalamualaikum, semoga keselamatan kepada kalian itu adalah bahwasanya orang-orang muslim dimanapun, pertama dia suka damai, yang kedua dia suka ya mendoakan orang lain dengan berbagai macam keselamatan. Dan secara istilahnya itu batin juga, kita itu mengucapkan berdoa kebaikan itu kepada orang yang memang dicintai. Nah, dengan harapan siapapun orangnya, setiap orang muslim wajib mencintai orang muslim yang lain. Mengapa? Karena antara seorang muslim dengan muslim lain itu adalah saudara. Bahkan baginda Rasul mengibaratkan kal jasad, seperti jasad yang satu. Ya. Jika salah satu anggota jasadnya ini, badannya ini sakit, maka yang lain, anggota badan yang lain pun akan merasakan sakitnya. Itulah persaudaraan ya sesama muslim yang wajib kita jaga. Nah, dengan memberikan salam akan lebih mengakrabkan diri. Ya, bahkan ketika kita mengucapkan salam kan minimal kita mengucapkan assalamualaikum tuh dengan muka yang berseri ya, senyuman yang begitu mencerahkan. Ya, itu menandakan bahwasanya kita akrab, kenal dan menghormati. Masya Allah. Inilah kata baginda Rasul, balighus salam. Sebarkan salam keselamatan. Fitrah seorang muslim itu suka damai, suka keselamatan, suka sekali berkawan, bersosialisasi dengan sesamanya yang lain ya untuk lebih mendapatkan keberkahan-keberkahan dalam hidup. Maka kewajiban kita itu pertama ada mengucapkan salam. Yang kedua, wa idza da'aka fajibhu. Jika ia mengundangmu, maka wajib datang kepadanya. Ya, misalkan mengundang untuk pernikahan, selamatan dan sebagainya. Kalaupun kita tidak mampu datang atau berhalangan, ya, minimal memberitahunya, ataupun paling minimal sekali kita pun mendoakannya. Ya, karena kita tidak mampu untuk datang secara langsung, memberikan restu, memberikan doa, maka dari kejauhan kita berdoa kepadanya. Nah, dengan harapan ya, kita ya, menghargai ya, terhadap orang yang memang menghormati dan menghargai kita dengan cara mengundangnya, begitu ya. Dan juga menjaga silaturahmi. Ketika kita datang kepadanya, kita bisa bersua kembali, ya, bahkan bercengkrama, ya, mengingat masa lalu, lebih mengakrabkan diri, bahkan bisa terjadi hal-hal yang lebih baik lagi, begitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, wa idastansaka pansahu.
jika ia meminta nasihat kepadamu, misalkan ada datang orang sesama muslim datang kepada kita meminta nasihat, maka berilah dia nasihat yang baik. Begitu ya. Dan memberi nasihat itu tentunya kadar sesuai dengan kita mampu. Dan mereka datang kepada kita itu yang perlu kita catat, bahwasanya mereka datang kepada kita itu karena mereka mempercaya kita. Maka kita yang dipercayai ya, wajib untuk menjaga kepercayaan itu dan bertanggung jawab terhadap ya, kepercayaan itu, jangan sampai berkhianat ya, atas kepercayaan orang lain. Dan tidak semua orang mampu dijadikan tempat bertanya, mampu dijadikan tempat curhat, ya, mampu dijadikan untuk istilahnya menyimpan rahasia. Ya, maka ketika orang datang kepada kita itu pada hakikatnya Allah menunjukkan kepada orang itu wasilahnya kepada kita, maka kita pun harus menjaga amanah itu, bahkan kita membantu orang tersebut dengan memberikan kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk yang sekira-kira lebih mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan meminta petunjuk itu ya di dunia modern itu mahal sekali orang yang berbahagia. Ya, yang namanya psikolog, psikiater ya, ataupun misalkan coaching ya. Itu ngitungannya kan per jam. Ya, beda dengan ke kiai. Kalau ke kiai kadang-kadang masyarakatnya tidak tahu diri, seenaknya saja datang ke rumahnya, entah siang, entah malam, entah pagi, ketika dia ada urusan datang. Dan kiai itu, ulama itu ya, yang orang-orang yang mukhlis itu, siapapun yang datang diterimanya dengan baik, bahkan tidak kenal waktu, bahkan kalau perlu dibantunya bukan hanya sekedar ucapan saja, bukan hanya sekedar nasihat, bahkan secara materi pun dibantu. Itulah kesalehan para ulama, para kiai yang soleh, yang mukhlisin. Nah, kalaupun kita bukan kiai, kalaupun kita tidak mampu ilah seperti beliau, minimal 0, sekian persen saja gitu ya. Ketika ada saudara kita, ada tetangga kita, ada orang yang meminta bantuan kepada kita, maka kita bantu dengan sebaik-baiknya, minimal memberikan nasihat yang baik. Nah, ini kewajiban itu ya, yang ketiga dari seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Nah, selanjutnya yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Jika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah oleh kita. Ketika ada saudara kita bersin ya, kita dan dia yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, kita langsung berdoakan, yarhamukallah, semoga engkau ya dirahmati oleh Allah ya, diberkati oleh Allah ya. Bahkan ketika dia mengucapkan yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslihu ba'alakum. Nah, itu doa disampaikan. Dan etikanya memang orang yang bersin itu dalam Islam sudah jelas. Ketika bersin itu kita harus menutup ya, menutup mulut dan hidung kita dengan harapan gitu. Ketika bersin itu jangan sampai keluar. Ya, orang Sunda mengekset ya kepada orang yang ada di sekitar kita. Mengapa? Karena hakikatnya ketika kita bersin itu akan keluar berbagai macam virus. Ya, maka sekarang anjuran pemerintah harus pakai istilahnya penutup. Gitu ya. Masker itu tidak lain menjaga. Itu ya. Dan ada penelitian di Jepang itu ya, sampai punya alat. Jadi ketika kita bersin itu dilihat di pakai video tertentu dan kamera tertentu, ketika seseorang bersin itu ternyata ya, bakteri dan virus itu keluarnya itu banyak sekali. Nah, ketika ada orang yang ada di hadapannya atau di depannya,
ada kemungkinan si virus itu masuk kepada orang yang ada di depannya, maka ditutup. Ya, apalagi sekarang ya, ikutilah ya, karena anjuran pemerintah itu sangat baik sekali dan itu sesuai dengan syariat Islam. Kita harus menutupnya. Mengapa? Pertama, kita menjaga jangan sampai penyakit kita ya menular kepada orang lain. Yang kedua juga ini masker ini ya fungsinya itu menjaga kita supaya tidak tertular dari orang lain. Ya, maka itu lebih aman. Dan jangan lupa ketika kita bersih itu kita mengucapkan alhamdulillah. Mengapa? Karena pada hakikatnya ketika kita bersih itu mengeluarkan penyakit yang ada di dalam diri ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, maka ketika ada orang mengucapkan alhamdulillah, ya yarhamukallah, maka doakanlah. Masya Allah, Islam itu sampai begitu yang berbahagia. Nggak ada itu agama lain sampai memperhatikan hal-hal yang kecil demikian. Yang kelima, nah ini kewajiban seorang muslim pada muslim yang lainnya. Wa idza maridu fa'udhu. Jika orang itu sakit, maka jenguklah. Mengapa? Karena orang yang sakit itu ada orang yang kena musibah, pasti dia dalam keadaan tidak nyaman hatinya, bahkan gelisah, galau dan sebagainya. Maka kita jenguk. Ya, jenguk kalaupun kita tidak membawa buah tangan, minimal menjenguk dan mendoakannya. Ya, kalau kita punya rezeki lebih, maka kita pun sambil membawa buah tangan, walaupun hanya sekedar beli buah-buahan, susu, roti dan sebagainya. Itu betapa bahagianya. Ya, ketika kita dalam keadaan sakit, ada saudara kita, ada sahabat kita, tetangga kita yang datang menjenguk kepada kita, Masya Allah, itu akan menjadi ya penyembuh secara psikologis. Bahkan akan menambah daya imun karena merasa bahagia, merasa dihargai, ya dihormati oleh saudara-saudaranya ataupun tetangga dan yang lainnya. Itu. Nah, beda tentunya sekarang. Sekarang misalkan saudara kita ada yang kena penyakit, ya pandemi corona ini, tentunya ada caranya. Kalau sekarang kan tidak boleh. Mengapa? Takut tertular. Ya minimal kita doakan dari jauh. Ya, mendoakan supaya mereka saudara kita yang dalam keadaan sakit itu diberikan kesabaran dan mudah-mudahan diambil secepatnya oleh Allah penyakitnya tersebut dan disehatkan. Ya. Dan sakit itu, Masya Allah, naudzubillah min dzalik, ya, adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak enak. Maka yang namanya sehat itu begitu mahal, wajib kita syukuri. Seorang manusia yang hidup tidak ada ya harta yang berharga kecuali mempunyai fisik jasad yang sehat. Pokoknya jangan sekali-kali sakit deh. Apalagi ya musim-musim sekarang ini. Ya, banyak sekali orang-orang yang kena penyakit. Dan penyakit-penyakit yang menular itu lebih berbahaya lagi. Jadi kalau kita hanya sakit sedikit kan oleh dokter dianjurkan udah jangan kemana-mana, di rumah saja diobati sendiri. Jangan pergi ke rumah sakit dan sebagainya. Karena memang kewalahan. Dan kita doakan ya para dokter, jururawat dan sebagainya yang sedang bertempur saat ini, ya, yang bekerja habis-habisan, tidak mengenal lelah dan waktu, disehatkan. Ya, dan orang-orang yang sudah berjuang sampai meninggal, yang mudah-mudahan menjadi mati syahid, kita doakan. Insya Allah ketika berjuang untuk kebaikan, berjuang untuk jalan Allah, ya agama Allah, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menegakkan kedamaian, mereka itu orang-orang yang mati syahid. Nah, terakhir yang keenam, gitu ya. Wa idza mata fatba'hu. Jika ia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Bahkan orang meninggal itu kan kita sebagai orang yang masih hidup mempunyai kewajiban.
Sejak memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Nah, sekarang ini ironis sekali, Iwan yang berbahagia. Ini jangan sampai terjadi lagi. Ya, orang-orang yang meninggal gara-gara virus corona, ya, ditolak di beberapa daerah. Dan yang menolaknya itu orang Muslim. Padahal orang yang meninggal pun orang Muslim. Itu berdosa, Iwan yang berbahagia. Lo takut menular? Kan sudah ada protokol kesehatan, tata caranya. Ya, oleh pemerintah sudah dijamin. Orang yang meninggal karena corona sekalipun, ya, karena sudah istilahnya itu dibersihkan, bahkan dibungkus dengan sebaik-baiknya dengan memakai alat bungkusnya yang benar-benar safety, dijamin oleh pemerintah tidak akan menjadikan menular kepada orang-orang yang ada di sekitar kuburan itu. Dan ketika mayat dimasukkan ke dalam kuburan sudah selesai. Ya. Ada proses secara alami, ya, kimiawi di dalamnya itu yang akan menghilangkan berbagai macam, termasuk bakteri, virus dan sebagainya. Bahkan akan langsung, ya, cek orang Sunda limput lagi menjadi tanah kembali. Begitu, ya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mati syahid, Iwan yang berbahagia. Ya, barang siapa yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu beriman dan bahkan bersabar walaupun mereka meninggal, mereka itu termasuk mati syahid. Apalagi para jururawat dokter yang sampai meninggal karena membela kebenaran, yang membantu sesama manusia, itu begitu mulianya. Nah, kita sebagai seorang muslim, ya, wajib menerimanya. Jadi kalau misalkan satu kampung, ya, menolak saudaranya untuk dikuburkan, berarti satu kampung itu berdosa. Ya, berdosa. Kenapa? Karena ada satu kewajiban di antaranya itu, ya, menguburkan mayat saudaranya. Kan kita tidak usah, ya, orang yang meninggal karena corona itu kita tidak usah memandikan lagi, ya, tidak usah mengkapaninya lagi, tidak usah menyolatkannya lagi. Kalaupun memang takut istilahnya tercemar ataupun tertular, langsung saja dikuburkan. Dan yang menguburkan pun adalah orang-orang yang memang profesional. Jadi nggak usah dibuka lagi, dimandikan lagi, dikapani lagi, nggak usah disolatkan lagi. Ya, sudah aja dikuburkan, sudah cukup, alhamdulillah. Itu yang, ya, paling terakhir. Ya, paling terakhir, ya, minimal, batas minimal kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain yang meninggal itu adalah menguburkan. Begitu, menguburkan. Jadi kalau misalkan satu kampung tidak mau menerima, gitu, ya, saudaranya yang meninggal untuk dikuburkan di tempat itu, satu kampung itu berdosa. Ya, berdosa. Apakah bumi itu milik Anda semuanya? Kan bukan. Siapapun, ya. Dan ini, ya, ironis sekali terjadi di Indonesia yang istilahnya itu rasa solidaritasnya lebih tinggi, masyarakat yang penuh dengan istilahnya cinta, kasih, dan gotong royong dan sebagainya. Ya, jadi tentunya perlu pemahaman yang baik, ya, untuk saudara-saudara muslim sekalian. Ya, pemerintah sudah menjelaskannya dengan sebaik-baiknya. Ya, ketika ada orang yang meninggal, termasuk kalaupun kena virus corona, dikuburkan di tempat kita tidak akan menjadi penyakit menular dan tidak menularkan selama sudah, ya, diurus secara profesional dan kita langsung saja masukkan, nggak usah dibuka lagi, dan itu sudah dijamin oleh pemerintah aman. Dan apapun yang sudah masuk ke dalam tanah itu sudah ada proses tertentu, ya, sudah aman, sudah aman. Nah, ini kewajiban kita, Iwan yang berbahagia. Kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain. Nah, ketika seseorang benar-benar
menjalankannya sebagai seorang muslim, kewajiban-kewajiban tersebut, maka orang itu akan lebih nyaman hidupnya, lebih damai hidupnya, lebih bahagia. Mengapa? Karena ya, hadis ini sangat sosial banget. Ya. Menandakan bahwasanya Islam itu adalah agama yang sangat menghargai manusia. Menghargai komunikasi di antara sesama manusia, bahkan alam sekitar. Menghargai bagaimana hidup dalam satu komunitas, ya, dalam satu masyarakat. Bahwasanya seorang muslim yang baik itu harus akur, harus mampu hidup damai berdampingan, harus mampu saling kasih sayang, membagi kebahagiaan terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya, ya, mampu hidup berdampingan, damai, bahkan mampu hidup bahagia. Dan kedamaian, kebahagiaan, kasih sayang tersebut bisa dilihat indikatornya. Bertemu, dia mengucapkan salam. Ketika diundang, dia datang. Ketika ada orang yang meminta nasihat, dia siap untuk menasihati. Bahkan ketika dia menemukan ada orang yang bersin, mengucapkan alhamdulillah, lalu mengucapkan yarhamukallah. Ketika mereka dalam keadaan sakit, dijenguknya. Ketika meninggal, maka diiringilah jenazahnya itu. Masya Allah. Benar-benar seorang muslim itu adalah manusia-manusia yang rahmatan lil alamin, yang mampu memberi rahmat kepada sekalian alam. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian orang-orang muslim adalah sebaik-baiknya umat. Itu janji Allah. Gak ada yang paling baik, ya, umat itu kecuali muslim. Nah, muslimnya yang bagaimana? Muslim yang benar-benar melaksanakan ajaran Allah, syariat Allah. Di antaranya, ya, melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lain. Gambarannya demikian. Nah, bagaimana kepada sesama manusia yang lain yang apa istilahnya, yang tidak seagama dengan kita? Sama kewajiban kita juga. Ada kewajiban untuk saling hormat, menghormati, hidup berdampingan, bahkan saling tolong menolong dalam ya ukhuwah basyariah. Kalau tadi kita berbicara ukhuwah Islamiyah, ada yang disebut dengan ukhuwah basyariah. Ya, ukhuwah kemanusiaan. Bahwasanya kita sebagai manusia hidup dalam satu bumi yang sama, maka tidak ada yang mampu menjaga bumi ini kecuali kita bersama sebagai manusia. Ya, nggak bisa kita menjaganya sendiri. Yang satu menjaga, yang satu merusak, nggak demikian. Kita hidup berdampingan. Dan dalam ajaran agama sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Ana la abudu ma la ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Jelas. Ya. Toleransi memang ada batasnya. Ya, toleransi adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, tetapi ada batas-batas tertentu. Ketika beribadah, ketika bertauhid, itu jelas bahwa kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan tentunya ya Iwan yang berbahagia, ya, jangan sampai nanti ada lagi saudara-saudara kita yang menolak ya saudaranya yang meninggal dunia. Ya, bahkan kita harus membantunya, menolongnya, meringankan beban saudara-saudara kita yang kena musibah saat ini. Nah, mudah-mudahan tentunya dengan niat yang baik, tulus, ikhlas, dan mampu membantunya, ya, kita diberkati oleh Allah dan kita pun dijauhkan dari malapetaka dunia akhiratnya, termasuk virus tersebut. Nah, mudah-mudahan tentunya ya kita mampu mencerahkan diri kita masing-masing, bahwasanya mari kita yuk sama-sama menjadi seorang muslim yang rahmatan lil alamin, mampu menjadi agen-agen perubahan kebaikan, mampu menjadi agen-agen penebar kasih sayang,
cinta kasih terhadap sesama, terhadap seorang manusia-manusia yang lain, bahkan kepada seluruh alam sekalian. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberkati oleh Allah dan diberikan hidayah taufik sehingga kita mampu husnul khatimah dalam keadaan bahagia dunia dan akhiratnya. Amin Allah ya rabbal amin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa atasimu bihabillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.